Kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait teori optimisasi dengan teknik kalkulus ya, menggunakan syarat perlu, syarat cukup, dan sebagainya. Kemudian Anda juga sudah belajar terkait linear programming, dan itu linear programming itu berdasarkan bentuk formulasi fungsi tujuan atau formulasi persoalan yang berbentuk linear. Jadi dia kita temukan bahwa misalnya fx sama dengan x1, 2x2, tidak ada misalnya x1 kuadrat gitu. Kalau di kalkulus biasa kuadrat, x2 kuadrat, kalau jamak berarti ada x1, x2 kuadrat, dan seterusnya. Itu kalau multi variabel. Nah, untuk linear programming itu kalau variabel dua kita bisa selesaikan dengan cara geometri. Nah, kalau dua ke atas atau dua juga kita bisa gunakan cara simplex gitu, teknologi simplex ya. Itu Anda bisa menggunakan beberapa program, MATLAB salah satunya, Lindo paling gampang juga, karena itu terkait dengan linear programming. Kalau di MATLAB harus ada pemrograman, nanti mungkin di akhir kuliah juga kalau sempat saya tunjukkan salah satu contohnya. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar terkait dynamic programming-nya, pemrograman dinamis, begitu juga tugas. Moga-moga itu tidak terlalu susah ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar algoritma genetika. Ini salah satu teknik optimisasi yang merupakan salah satu metode di algoritma evolusi namanya. Jadi berevolusi. Jadi algoritma itu berevolusi. Jadi sistem komputasi juga berevolusi. Ini salah satu teknik yang lebih modern dan dulu sulit untuk direalisasikan karena persoalan komputasi dari komputer ya. Namun karena komputer sudah baik, maka ya cepat komputasinya, maka kita bisa melakukan perhitungan dengan bantuan pemrograman ya, salah satunya MATLAB. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu mungkin jika ada program MATLAB mungkin bisa diinstal lah, karena nanti ada beberapa contohnya menggunakan MATLAB untuk mendapatkan idea gitu ya, bagaimana merealisasikannya. Siapa tahu nanti diperlukan untuk tesis atau apa ya. Nah, berbeda dengan teknik-teknik sebelumnya, kalau algoritma genetika ini dia itu berbasis evolusi. Jadi dia mencari masuk ke dalam search algorithm. Jadi algoritma searching mana posisi dari semua data yang ada itu, mana yang paling optimal. Jadi seperti itu. Dengan kita bisa batasi, misalnya kita punya dua variabel x1 dan x2. Kita bisa batasi x1 ini 5 sampai 10, x2 ini 3 sampai sekian gitu. Nah, itu. Nah, nanti pada hari ini kita akan membahas algoritma genetik yang terkait dengan algoritma genetik untuk biner. Jadi variabelnya itu bernilai biner, 0 atau 1 gitu ya. Nah, kemudian nanti pada mungkin pertemuan berikutnya kita akan belajar algoritma genetika untuk bilangan real. Jadi bilangan misalnya tidak biner gitu ya, tidak 0, 1. Nah, nanti ada sedikit contoh program, saya coba rekam terbagi supaya tidak menghemat waktu ya, tapi nanti kita lihat kalau ternyata kelamaan itu misalnya 51 menit, karena sambil menjelaskan itu mungkin nanti bisa juga didengar-dengar di rumah, nanti kita bisa diskusi juga di Google Classroom untuk menghemat waktu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke algoritma genetik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya genetic algorithm ya, ini memang diambil dari sistem biologi. Jadi kalau ini prinsipnya sama, penjelasannya itu minimisasi misalnya fungsi X gitu. Nah, fungsi X ini misalnya X itu variabelnya itu X1, X2 ya, X3 sampai dengan Xn gitu. Ya. Nah, di mana X itu bagian dari bilangan yang sampai dengan N gitu. Jumlah bilangan sampai dengan N. Oke, nah kita lihat yang mau cari apa? Tentu X bintangnya berapa? X bintangnya, X optimalnya yang mana gitu. Gitu ya. Oke, kemudian penyelesaian itu kita dapat lakukan dengan algoritma genetika, genetik algoritma. Oke. Nah, mungkin penjelasannya agak sedikit singkat, saya pecah-pecah gitu ya, supaya tidak menjadi beban gitu kan, Bapak Ibu, karena ini lumayan komputasinya lumayan
cukup banyak yang perlu dipelajari. Jadi saya pecah sedikit hari ini teorinya, kemudian nanti algoritma di MATLAB-nya gitu ya, supaya gampang gitu, pelan-pelan, daripada saya sampaikan semua teori kan agak puyeng nanti ya. Nah, nanti silakan ini pelan-pelan saya sampaikan konsep fundamental dari si algoritma genetika ini ya. Oke, kemudian ini algoritma evolusi pada umumnya gitu. Biasa itu populasi awal ya, biasa populasi awal. Nah, kita harus inisialisasi, kita dapatkan populasi sebanyak apa, jumlah populasi dan seterusnya. Ini baik pada algoritma genetika ataupun algoritma lainnya biasanya yang berbasis evolusi. Jadi kita harus tentukan dulu populasi apa. Bapak Ibu jangan bingung, genetika gitu ya. Memang ini diambil dari diambil dari konsep biologi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi genetik, kromosom, dan mutasi dan sebagainya, nanti ada mutan misalnya ya. Jadi kalau variabel yang bermutasi kita sebut mutan, kalau tidak bukan unmutant gitu ya. Jadi itu memang kalau membayangkan tuh tidak apa-apa, langsung bayangkan memang seperti kita membayangkan biologi genetika, gen-gen gitu ya. Kemudian kita seleksi, nah, reproduksi dan seterusnya. Jika ini tercapai kondisi optimal, maka terminasi dilakukan. Nah, ini konsepnya beda-beda untuk setiap teknik gitu ya, untuk setiap teknik algoritma evolusi. Nah, sekarang kita mungkin supaya tidak terlalu banyak yang kita pelajari di evolusi ini, kita ambil salah satu contohnya algoritma genetika ya. Nah, secara umum algoritma genetika ini ada beberapa step biasanya. Ya, ada beberapa step. Pertama tuh inisialisasi. Jadi inisialisasi itu kita tentukan nanti jumlah variabel, populasinya berapa dan seterusnya. Populasi itu apa? Populasi itu ada domain di mana kita akan berapa jumlah, variabel dan seterusnya yang akan kita pertimbangkan. Kemudian kita memilih orang tua nih, namanya genetika ya. Jadi kita memilih orang tua atau parents dan melakukan crossover. Jadi kita melakukan itu, kita nanti misalnya ada 100 ya, ada 100 populasi, berarti ada 100 kandidat orang tua, kita pilih yang mana? Yang pertama kah, kedua kah, ketiga kah, keempat kah, atau sebagainya. Nanti ada beberapa teknik ya, teknik yang biasa disebut satunya random, paling gampang tuh random ya. Nanti dalam contoh kita gunakan random saja. Kedua itu seleksi turnamen, nanti ada juga seleksi roda rulet. Kalau pernah lihat roda rulet itu kayak apa, kalau diputar gitu ya, kalau kita putar kayak judi atau apa ya, kita putar kita kasih penunjuk, jadi sampai di situ dia penunjuknya itu ibaratnya berhenti putar, di situ itulah solusi orang tua yang dipilih gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu dipilih memang secara random, dan yang biasa juga banyak digunakan adalah roulette wheel atau roda wheel tadi. Roda roulette tadi. Oke. Jadi bayangkan kita bayangkan yang kayak kehidupan sehari-hari ini. Dipilih orang tua, akhirnya akan dipilih ya, dipilih anak yang terbaik. Jadi kalau kita bayangkan tuh orang tua tuh X ya. Jadi X kalau kita belajar sebelumnya optimisasi. Jadi parents tuh itu variabelnya. Jadi X gitu ya. Nah, anak itu adalah Y-nya, outputnya. Jadi kita pilih yang terbaik untuk Y, nah nanti kita jadi dapatkan orang tua yang mana nih? Gabungan gen orang tua yang mana yang menghasilkan yang terbaik gitu. Jadi anak-anak yang menghasilkan yang terbaik gitu ya. Menghasilkan anak terbaik gitu. Jadi kita pilih misal dari 100 gitu ya. Nah, ini memang banyak genetika. Kemudian mutasi keturunan ini jika diperlukan, ini untuk evaluasi offspring. Offspring itu, turunan itu, nanti kadang kita sebut offspring, kadang kita sebut anak, bisa ya, itu sama saja sebenarnya. Ya. Atau child, kalau banyak itu children ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mutasi keturunan evaluasi perlu dilakukan untuk biasanya meminimisasi proses komputasi. Kalau misalnya ada ribuan itu lumayan juga itu ya, nah, maka dimutasi sehingga nanti dipilih beberapa yang kandidat yang terbaik, sehingga
komputasi dilakukan di daerah tersebut, di asal mutasi. Kemudian menggabungkan populasi utama orang tua, parents, dengan keturunan. Jadi digabungkan, kemudian evaluasi, sortir, dan seleksi. Jadi kita sortir nanti, ya, sortir ketika kita gabungkan parents dan offspring. Nah, nanti kita harus dapatkan misalnya orang tua 100, atau berarti populasinya 100 kan, tiba-tiba memiliki keturunan misalnya 100 juga, berarti 200. Nah, 200 ini berarti nanti dalam ketika kita sortir, kita harus mendapatkan populasi awal, yaitu 100 tadi. Jadi kita pecah, nanti kita sortir. Nah, jadi basis dari sortirnya apa? Kita urutkan dari anggota yang terbaik. Jadi dari atas yang terbaik sampai yang terburuk. Jadi kita sortir nanti pangkas 100. Jadi yang kita acu adalah yang 100 yang terbaik ini. Gitu ya. Jadi 100 lagi tersortir, hilang gitu ya. Kemudian kembali ke step 2 jika dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian ini pertama-tama kita masuk kepada mungkin inisialisasi sudah jelas ya. Jadi pemilihan dan sebagainya nanti lebih jelas mungkin di program. Kemudian seleksi orang tua, ya, seleksi orang tua atau parents. Nah, ini ada beberapa teknik. Pertama tuh seleksi acak tadi yang saya bilang, random. Jadi dari 1 sampai NP. Nah, NP itu number of populations, ya, jumlah populasi. Bisa 100, bisa 200, bisa 300. Anda sebagai desainer yang menentukannya. Tapi perlu diingat, semakin besar jumlah populasi ini, artinya semakin besar berat komputasi yang kita lakukan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya teknik yang sangat mudah, karena ini dengan satu sintaks bisa keluar nilai yang kita pilih gitu ya. Tetapi biasanya ini kurang presisi, tapi oke. Kadang-kadang untuk beberapa kasus oke gitu ya. Nah, kalau untuk mau lebih tepat lagi, biasa seleksi turnamen. Jadi kita memilih the best member atau anggota terbaik berbasis turnamen, mana yang lebih baik dari yang lain gitu ya. Kemudian ini ada nanti seleksi roda roulette atau roulette wheel. Nah, itu adalah roda yang saya bilang tadi. Ketika misal roda ini kan ada macam-macam bagiannya. Ketika kita misal main di mana ya, di Amazon atau di mana gitu ya. Nah, kita ada yang kita putar itu ada penunjuknya. Kalau nyampe ke situ, jadi misal kita pilih, kita tentukan di sudut inilah panahnya gitu. Jadi kita putar putaran itu nanti ketemu di situ gitu. Nah, itulah orang tua yang kita pilih, gitu ya. Jadi semacam random juga, gitu ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya ini crossover ya. Ini crossover. Nah, kita lihat kalau crossover. Nah, crossover ini orang tua, ya. Misalnya 2 orang tua, parents 1, orang tua 2 atau parent 2. Nah, ini melewati proses crossover nanti didapat keturunan offspring child 1, ya, offspring atau child atau anak 1, keturunan offspring child 2. Jadi biasa sama, 2 gitu ya, 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, proses crossover apa? Nah, kalau di bina itu ada secara umum itu ada 3. Nah, akan saya tunjukkan. Ya, ini misalnya algoritma genetika biner ya. Ini sekali lagi ini biner ya, 01 ya, 01 membernya 0101, X1 nya 1, X2 nya 0, dan seterusnya ya. Ini ya, parentsnya X1, ini X11, X1, 1, 1, X1, 2, 0, X1, 3, 0 gitu ya. X2, 1, 1, X2, 1, dan seterusnya. Nah, single point crossover. Nah, ini orang tua ya, parents ya. Nah, ini parents. Nah, sekarang kita untuk single point crossover kita harus menentukan cutting point itu di mana. Bisa di sini, 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 dan seterusnya ke 6, ke 7 ya. Tidak mungkin ke 8, karena ke 8 kan tidak ada lagi sebelah kanannya. Jadi kita harus tentukan point cutting point-nya dari 1 sampai 7 ini yang mana gitu. Misalnya ambil contoh lah, kita ambil yang sini ya, kita cutting point. Berarti artinya apa? Gen ini biasa disebut posisi atau evolusi ya, posisinya di mana gitu ya, posisi ini. Atau kalau dalam algoritma genetik itu biasa disebut kromosom. Jadi, kromosomnya kurang lebih seperti ini, 101 gitu.
juga P2-nya, bedanya kan beda. Nah, artinya apa ini? Nah, artinya apa? Artinya yang ini tidak terjadi pertukaran, tidak ada terjadi crossover di sini. Tetapi yang sebelah kanan ini terjadi crossover. Kita lihat, nah ini terjadi crossover. Jadi yang punya, karena single point crossover, jadi yang punya P1 pindah ke P2, ya, nanti kita lihat ya. Nah ini kurang lebih single point crossover. Ya, kalau kita lihat ini, nah ini kita lihat. Jadi yang punya P1 ini ditukar ke P2. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini, pindah ke sini. P1 pindah ke 2. Jadi ini kalau ini sama, ini pindah sana tetap dia ada ya. Ini jadinya tetap ada. 0 pindah sini. Nah ini jadi kosong dia. Ini ya. Oke, pindah sini jadi ada kosong kosong di kosong kosong. Jadi dia menukar tukaran ini. Nah, gennya tukaran. Tapi yang mulai dari titik yang 1, 2, 7 ke 3, yang lainnya tetap ya. Jadi ada gen yang tertukar di sini antara kedua orang tua ini, gitu ya. Jadi ini tertukar, akhirnya yang dapat child-nya itu ini 100 ya, 100. Jadi yang dihasil itu 1, yang tidak dihasil itu 0 ya. Jadi 100 yang bertukar tuh ini mulai yang ketiga, keempat ya, keempat, karena cutting point-nya 3, berarti mulai yang keempat dia ditukar 101, diambil dari 101 ya, jadi pindah ke sini, yang ini ambil dari ini 1101. Jadi akhirnya kita dapatlah hasilnya kurang lebih seperti ini. Itu single point crossover ya, di pertukaran game ya, untuk yang sistem. Jadi kalau kita cut di sini, berarti yang keempat ini tidak pengaruh, 4 yang ini pengaruh gitu, dan seterusnya, tergantung di mana kita letakkan cutting point kita. Kemudian ada juga double point crossover. Jadi double point crossover itu artinya apa? Kita memiliki 2 cutting point, satu di sini, ya, satu di kanan, endingnya di sini. Jadi mulai di sini, endingnya di yang garis merah-merah terus putus yang di kanan. Artinya apa? Yang bertukar itu yang ini, yang tengah-tengah. Ya, yang bertukar itu tengah-tengah ini. Kalau kita lihat ini, bertukar ini, maka double point crossover kita dapatkan anak yang gennya kurang lebih di tengah ini bertukar. Ya, kalau kita lihat ini ambil dari sini ya. Kalau yang ini pindah ke sini. Jadi gennya tertukar, yang lain tetap. Ini tetap, ini tetap, ini tetap. Jadi ini pertukaran gen. Didapatkanlah anak kurang lebih seperti ini. Ya, itu salah satu crossover ya. Oke, teknik crossover, double point crossover. Yang ketiga, yang terakhir, yang secara umum itu adalah uniform crossover. Uniform crossover ini agak sedikit unik, gitu ya. Agak sedikit unik, kita tampilkan ini ada alpha, ada flag dia, flag atau sedikit kasih bendera. Oke, ini 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ini bebas tergantung kita. Dengan parents yang sama dengan tadi, kita lihat apa hasilnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi untuk 1, 1 artinya tetap, ya. Untuk 1, 1 ini tetap. Kita lihat P1 ya, ini 1 tetap. Nah ini yang berubah, ya. Ini berubah, ya. Tapi kalau berubahnya 0 ya tetap 0 ya. Ini 1, 1 tetap, ini berubah, ya. Kalau karena diambil ini 1 pindah sini, ya. Oke. Kemudian ini 1 tetap. Nah, 0 ini berubah ya, tidak ambil pindah sini. Oke. Nah, sekarang P2 bagaimana? Syarat kedua. Kita lihat ini. Ini tetap, ya. Ini 0. Ya, kita lihat 0. Nah, 0 kita lihat sini, ini berubah. Ambil dari sini, tapi karena ini 0 ya tetap 0. 1 tetap, ini tetap ya. Misalnya, nah, ini 0, berubah. Ambil dari sini. Kemudian 1 ya, ini pindah sini. Jadi tergantung dari nilai 1 ini. Kalau nilai 1 ada di sini berarti gennya tetap, ya, kromosomnya tetap. Nah, tapi kalau 0, dia melakukan perpindahan gen gitu ya. Nah, ini bisa direpresentasikan secara matematik. Kita lihat di sini ya. Uniform crossover. Jadi uniform crossover, anggaplah orang tuanya X1 ya. Jadi variabelnya X1 dan X2. P1 ini X1, P2 ini X2 gitu.
X1, X2. Orang tua nih ada nih X11, X12, X13. Kalau ini N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8N. N-nya 8. Berarti X11, X12, X13, X14 sampai dengan X18. Jadi kondisi ini tadi apa? X11 berapa? X11 diamondnya 1. X12 0, X13 0, X14 1 nilainya, X15 0 dan seterusnya ya didapatkan. Sedangkan X2 adalah orang tua yang kedua. Jadi X21 sampai X28 dalam kasus kita ini. Jadi X21 berapa? X21 1, X22 1, X23 0 nilainya 0, X24 1 gitu ya dan seterusnya. Dan itu orang tua. Sekarang bagaimana dengan keturunan offspring ya? Offspring ini nilai Y-nya atau hasilnya. Keturunan itu adalah hasilnya, hasil dari orang tua. Ya. Kemudian Y11 sama, sampai 8 juga ya. Y2 juga sampai 8. Yang bedakan apa? Ini Y1 berarti mulai dari 1, 1, 1. Yang indeks yang kedua itu udah urutan 1, 2, 3. Y2 mulai 2, tapi 21, 22 dan seterusnya sampai Y28. Nah, alfa ini 1, alfa 1, alfa 2, alfa itu yang ini tadi. Ya, alfa ini. Oke, nah, kita dapatkan Y1I, kalau kita rumuskan secara matematika, alfa 1, kalau misalnya 1 berarti 1 kali X11. X11 berapa? Kalau kita bicara 1, nah, berarti kita ambil Y11, berarti ini 1. Tambah 1 kurang alfa 1 dikali X21. X21 misalnya, kalau I-nya 1. Y2 sebenarnya alfa 1, alfa 2 ya. Sorry, ini seharusnya alfa I ya. Oke, ya 1. Oke, kurang lebih ini sebenarnya alfa I ya. Oke, jadi kalau yang kedua ya 2 gitu ya. Nah, kemudian Y2I 1 kurang alfa I kali X1I tambah alfa I kali X2I gitu. Nah, gitu. Nah, kita dapatkan nanti kalau kita coba, bisa boleh coba nanti hasilnya pasti dapat kurang lebih seperti ini. Y1, ini Y2. Ini child 1, child 2, kita bawa ke matematika, itu lebih umumnya pakai X dan Y gitu ya. Oke. Selanjutnya proses mutasi. Nah, mutasi ini apa? Yaitu, jadi gennya dimutasi ya. Kalau X-nya tadi, X-nya ini mungkin nanti luaran dari itu ya, misalnya luaran dari yang child tadi, jadi X lah ya, kembali. Karena ini masukkan X1, X2 sampai berapa gitu. Tapi X ini itu nilainya itu 0 atau 1. Karena biner, kita bicara biner ya. Oke. Nah, ini dimutasi X prime 1, jadi X prime 1, X prime 2, X prime 3 dan seterusnya. Kalau ada 8 berarti sampai 8. Jadi nilai ini berapa? X prime I ini berapa? X prime I ini akan bernilai sama dengan aslinya X itu apabila apa? Apabila I tidak sama dengan J. J itu apa? J itu indeks random acak. Jadi kalau kita pilih misalnya 2 atau 3, nah, berarti kalau kita yang 1, berarti tidak pengaruh, berarti tetap sama. Tapi kok 2, ketika I sama dengan J, nah, I sama dengan J, maka nilainya tadi misalnya nilai di sini 1, XI-nya jadinya 0. Gitu ya. Oke. Kalau 0 jadi 1. Gitu. Jadi kebalikannya. Gitu. Ketika I sama dengan J. Nah, ini indeks random. Oke. Nah, kemudian evaluasi tahap ke, kita lihat tahap ke, kalian evaluasi sortir dan seleksi tadi ya. Nah, kita masukkan ini. Nah, populasi, ini jumlah populasi, NP, number of population, tambah anak, berarti M. Ini bergabung, merging. Ya, merging, tapi kan jumlahnya kan double nih, maka lebih besar. Ya. Jumlahnya double, NP tambah M. Ini 100, 100, 200 lah ya, misalnya. Nah, disortir itu apa? Nanti dilihat jumlahnya masih N sampai M ya. Nah, ini sortir atas bawah naik turun, diambil dari misalnya ini yang terbaik lah, paling terbaik sampai diurutkan sampai yang terburuk gitu. Nah, itu diambil nanti dipotong, di cutting, ambil yang yang jumlah sesuai jumlah populasi MP ya, jumlah sesuai populasi MP. Nah, ini disebut dengan populasi T plus 1. Nah, ini nanti NP-nya jadi T plus 1 populasinya. Nah, ini
masukkan sini lagi, nah, masukkan sini lagi, berarti mulainya dari T plus 1 dan seterusnya nanti jadi T2 dan seterusnya, dia looping dia ya, sampai didapatkan the best solution. Nah, jadi apa, beriterasi sampai mendapatkan solusi terbaik. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai contoh, ya sebagai contoh, nah algoritma genetika biner atau binary genetic algorithm. Jadi min fx sama dengan sigma atau sum dari 1 i sama 1 sampai n. Jadi x2, x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 tambah x5 dan seterusnya gitu. Tergantung nilai n-nya berapa. Kalau ada 8 berarti tambah x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 tambah x5 tambah, kalau idealnya sih xi pasti 0 gitu ya. Nah, kan tapi tergantung juga gitu ya. Nah, harusnya ya. Apa optimalnya, tapi tergantung kan, tergantung dari kondisinya. Nah, xi itu 01 berarti i itu 11 sampai 2. Nah, ini biasa disebut dengan persoalan min 1 ya, min 1 ya. Nah, dari sini nanti saya akan tunjukkan ya. Dari sini saya ada videokan bagaimana membuat tadi baru sebagian gitu ya, belum sempat ketiga, baru sebagian itu. Bentar, saya akan videonya. Ini penjelasannya dari awal. Jadi silakan nanti kalau saya tunjukkan sekilas ya, nanti akan saya gabungkan dengan file ini, bisa kalian pelajari nanti ya. Nah, kurang lebih seperti ini videonya ya. Panel yang baru gitu, yang kalian bisa lakukan dengan cara plus di sini. Bentar, oke. Dari kedengaran ya, yang kita lakukan adalah membuat satu panel yang baru gitu, yang kalian bisa lakukan dengan cara plus. Ini cukup panjang ya, jadi nanti mungkin saya gabungkan aja ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan aja lah baru. Ini bagaimana membuka file ini memang apa? Dari awal lah saya coba agak mudah ya. Ini cara buka file bisa dari new, bisa dari plus, bisa dari ini ya. Teman dulu. Nah, ini kalian bisa boleh di sharing videonya Pak. Nah, ya nanti saya gabungkan dengan video hari ini ya, gitu aja ya. Iya Pak. Saya udah buat video ini, tapi saya gabungkan dengan kuliah hari ini lah ya, supaya kita hemat waktu juga. Jadi kurang lebih saya ingin sampaikan bahwa nanti ini akan baru sampai proses nanti crossover. Nah, nanti saya lanjutkan video untuk sampai dengan dia mutasi. Tapi ini tuh binary ya, untuk binary laksanaannya terus bagaimana membuat ini kita satu kelompok, kita buat fungsi pertemuan tadi ya, saya percepat ya, clear dan sebagainya, bagaimana membuat fungsi tujuan dan sebagainya. Bagaimana saya membuat populasi, maksimum iterasi dan sebagainya. Ini agak program atau function agak jelek, kualitasnya buru-buru sih. Nah, pokoknya udah gitu ya. Nanti silakan saya coba gabungkan dulu dengan yang video penjelasan algoritma genetik, tapi ini baru fundamental ya, baru fundamental. Jadi kita pelan-pelan lah kita. Makanya saya bilang pelan-pelan karena kalau kebanyakan nanti muntah juga. Nah, jadi pelan-pelan nanti kita dari situ yang itu masuk sampai crossover video tadi. Nah, nanti berikutnya nanti saya akan lanjutin ke sampai mutasi. Jadi kita ambil persoalan sederhana aja, min-1 aja ya. Nah, nanti ini untuk binary. Nanti kalau misalnya ini terkejar satu lagi video nanti untuk saya share nanti kita masukkan yang real. Jadi algoritma real itu berarti angka real. Nah, itu yang biasa dipakai nanti ke dalam misalnya untuk kita punya biasanya gabungan hybrid panel surya, diesel dan sebagainya. Kita cari cost yang terbaik itu yang mana gitu misalnya kan. Itu susah itu kalau pakai teknik yang kan, jadi dia bermutasi, dia cari search algoritma, dia cari istilahnya pasangan terbaik itu yang mana gitu. Nah, tetapi untuk
untuk supaya saya juga memastikan Bapak Ibu mengerti. Jadi saya kasih tugas sederhana ya, tugas sederhananya begini. Jadi nanti saya bikin di Google langsung, tapi kurang lebih seperti ini. Untuk crossover-nya aja, untuk crossover. Jadi, nah ini. Jadi Bapak Ibu ada ya? Oh gimana? Oh udah ada. Bapak Ibu nanti pilih sendiri parent-nya, persis ikut ini aja. Ya, supaya Bapak Ibu dapat sense-nya aja. Saya pengen nanti saya buat tugasnya di Google Classroom ya. Ditulis tangan pun nggak apa-apa supaya nggak usah repot ya. P1 misalnya P1 sama dengan apa gitu ya. P2 sama dengan apa. 8 pun nggak apa-apa. Samakan ininya aja. Buat ininya. Jadi jangan yang sama supaya kalau sama nanti nggak dapat sense sendiri. Ganti-ganti aja. Mana gitu ya. 1, 0 jadi 0, 1, 1, apa terserah. Ini juga jadi ganti-ganti. Kemudian gunakan ketiga teknik tadi. Pertama, single point crossover. Ya, single point crossover. Kemudian gunakan double point crossover. Supaya nanti, kenapa saya lakukan ini? Supaya Bapak Ibu dapat sense-nya ketika nanti di program tuh ya. Nanti kalau dapat sense di sini agak bingung juga gitu kan. Jadi kalau double point crossover, saya rasa ini tidak susah. Ya, tinggal tukar-tukaran di mana daerah tertukar gitu. Dia ini tukar-tukar kan. Nah, kemudian yang ini uniform crossover ya. Nah ini bisa tunjukkan seperti ini plus dia dalam bentuk matematikanya juga. Dan misalnya X1, wah ini gimana Pak? X1 ini maksudnya apa? Nah X1 ini ya tinggal gini aja. X11, X12, X13, ya ini X1 itu semua ini. X1 itu parents gitu. Y itu child. X2 itu parents kedua atau X2. C2 itu child kedua atau Y2. Dan nanti ada X1, X2. Jadi ini tadinya P1, P2-nya kita dalam bentuk matematika, kita bikin dalam bentuk X saja, kemudian ketemu opsinya Y1, Y2, kemudian alpha, tentukannya, alpha silahkan tentukan, Y1, Y2. Nah ini tulis tangan saja nanti saya berikan tugasnya di Google Classroom ya, supaya Bapak Ibu mungkin kalau udah sempat hari ini saya kasihkan, mungkin besok ya, karena bentar lagi saya mau pergi juga. Nanti silakan ya. Jadi tugasnya ini, jadi moga-moga paham. Tapi video ini nanti akan saya juga share ke Bapak Ibu supaya kalau ada yang kelewat tadi ya, sama ditambah dengan video programming. Itu cukup panjang itu programmingnya, itu sekitar 51 menit karena memang semuanya dijelaskan, jadi agak lambat. Kadang-kadang lupa ini saya jelaskan ini, kembali lagi dan seterusnya. Supaya maksud saya itu supaya paham step-stepnya gitu. Tapi kalau masih ada yang kurang ngerti, nanti kita diskusinya baiknya di Google Classroom saja, ya, daripada kita nonton sama-sama kan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu ya, mungkin itu untuk hari ini. Nanti saya akan gabungkan videonya untuk Bapak Ibu bisa melihat kembali. Nah ini silakan mohon pelajari, nanti ini banyak gunanya ini, banyak sekali gunanya. Untuk tesis bisa, jadi lebih berisi lah. Sebenarnya ada juga satu lagi PSO, SWAM ya, SWAM. Ada SWAM itu jadi model biologi juga, ya, tapi mungkin tidak terkejar. Ya. Kita algoritma genetik aja kita fokuskan. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, ingin tanya Pak. Ya. Yang tadi Pak yang poin crossover itu Pak, yang titiknya itu titik persilangannya itu ditentukan bebas atau sesuai dengan ini Pak? Yang ini, cutting point. Ada yang single point itu Pak. Nah, jadi yang paling sederhana single point. Jadi paling sederhana itu single point. Kalau untuk tugas tiga-tiganya, gitu ya. Tetapi kalau dalam pemilihan, memang yang paling sederhana dan hemat komputasi yang single point crossover. Berikutnya lebih, tapi tergantung kita. Kita mau, sebenarnya tergantung kita sih sebenarnya. Jadi kita mau dia pertukaran gen itu mulai ke kromosom pada yang poin bit yang ketiga atau bagaimana gitu. Jadi tergantung kita. Tergantung kita mau pertukaran terjadi itu crossover, artinya crossover tuh nyebrang gitu ya. Gennya nyebrang.
Jadi misalnya orang tua ini entah menikah atau apa kan, ini ada gen yang masuk ke sini, ada gen yang masuk sini, anak yang dapat ini gitulah. Jadi kita mau yang mana? Tapi kalau manusia kan itu kan Tuhan mengatur. Nah ini kalau ini kita ngatur gitu. Kita mau yang mana? Jadi kalau misalnya apa namanya? Misalnya dalam organisasi itu dia akan nanti dalam komputasinya ke depannya itu dia akan lihat terus dilakukan iterasi nanti. Iterasi nanti mana yang terbaik gitu. Mana yang terbaiknya tahunya dari mana? Mana yang terbaik itu nanti dari nilai Y-nya gitu. Jadi dia searching sampai dapat gitu. Dari 100 ini loh yang terbaik gitu. Jadi komputasi yang menghitung juga iterasinya bisa panjang. Makanya algoritmanya bisa juga panjang kalau kita bikin populasinya 1000 dibandingkan populasinya 100 gitu ya. Nah, ini kan populasinya ya sedikit nih ya. Kalau ini P1 aja cuma 8 gitu. Nah, kok 100? Bayangkan kan, lumayan lelah gitu ya. Kalau ini karena supaya tampil di sini tidak panjang, 8 saja saya bikin. Tapi ini bisa 100 nih nanti. Bisa 100, bisa 1000. 1000 lebih banyak komputasi pertukaran itu. Bisa banyak gitu. Udah bertukar nanti diganti orang tua ini bertukar dan seterusnya sampai dicari formula yang terbaik. Akhirnya dipilihlah orang tua yang terbaik gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, Pak. Pak, ini kan X1 itu adalah si parentnya gitu, P1. Terus yang Y, misalnya Y1 itu adalah keturunannya PEC 1 ini. Iya. Tadi saya lihat di akhir slide ini ada alpha ya Pak ya? Alpha, itu untuk yang uniform. Oh. Ini kan double point. Okay. Nah, ini untuk yang ada 3, 1 single point, 1 double point. Single point itu kalau kita ambil 1 cutting point saja. Nah ini 1 cutting point. Ini single point, berarti 1 cutting point. Kalau double, berarti ada 2 cutting point. 1 ini sebagai start awalnya, ini sebagai akhirnya. Berarti yang bertukar tuh yang ini aja, yang lain tidak di luar ini. Oh, yang tengahnya bukan yang kiri kanannya Pak ya? Bukan, yang ini ya. Ini mulainya, ini terakhir. Ini kan bertukar nih. Akan kelihatan di sini sih sebenarnya. Kalau dilihatnya akan kelihatan mancing bertukar ini kan tetap nih. Tetap kan? Nah, ini bertukar kan. Nah, kalau dia crossover itu nyebar dia. Crossover, uniform. Jadi dia tidak menggunakan cutting point kan berarti ini. Kalau yang uniform dia bisa di sini, bisa di sini yang bertukar gitu. Jadi tidak dibatasi oleh ini. Jadi seperti ini. Nah, kita tentukan alfanya. Jadi yang bertukar itu mana? Oh, yang bertukar yang pertama, yang tetap mana? Yang tetap itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang ke-7 yang tetap. Berarti ini tetap semua nanti keluarnya. Ini tetap nih. 1, 2, ini kan tetap nih. 1, 0. Ini juga tetap 1, 0. Nah, ini yang berubah, ini 1 tetap, ini 1 tetap, 1, 0. Ini kan tetap nih. Ya kan? Nah, yang berubah itu yang 0. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu bisa dimasukkan dalam matematika ini juga bisa. Nanti tinggal, ini alfa I ya, kalau kita bicara Y1 yang ke X11, berarti alfa 1 yang pakai. Ini alfa 1 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau X2, 12, berarti alfa 2 yang pakai. Gitu. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat satu file M-file yang baru gitu ya. Kalian bisa lakukan dengan cara plus di sini, tanda plus, dan menuliskan program, atau bisa juga kayak home dan new script gitu ya. Kalian bisa dapatkan M-file, atau ketika kalian tutup ini, misalnya kalian bisa ketikkan edit pada command window. Nah, ini kalian bisa nah, kalian dapatkan satu halaman kosong yang baru. Pertama-tama kita membuat satu function set sama dengan min1x. Oke. Nah, min1x ini karena persoalan kita yang kita sebut sebagai persoalan min1 ya. Kemudian Z sama dengan sum X. Kenapa sum? Karena kita memang menggunakan fungsi sigma tadi. Ya, fungsi sigma saat X. Nah, ini bisa
bisa beda-beda sebenarnya, tergantung dari kasus kita. Ini bisa fungsi yang lain, ini bisa sum atau fungsi, tergantung dari misalnya ini persamaan fungsi tujuan. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Nah, ini pertama-tama kita ambil satu kasus yang simple supaya menunjukkan bagaimana cara kita memprogram dengan berbasis genetik algoritma. Nah, kemudian kita save ya, kita save. Nah, kita taruh di sini misalnya di satu folder, ini otomatis dia min1 dengan extension M. Jadi ini yang biasa disebut M-file. Jadi M-file itu file MATLAB yang berupa script gitu ya. Oke, kita save, jadilah satu fungsi. Baik, selanjutnya kita buka foldernya di mana min1 sebelumnya kita letakkan, min1.m. Selanjutnya kita bikin file yang baru untuk aplikasi dari fungsi dari algoritma genetik. Nah, pertama-tama kita lakukan bersihkan layar, data, dan tutup aplikasi ya, aplikasi yang terbuka. Ini kita bisa lakukan sederhana dengan fungsi CLC misalnya, kemudian clear data, kemudian close all, ya, tutup semua aplikasi. Kemudian kita harus pertimbangkan apa-apa yang akan kita susun dalam program ini. Untuk pertama-tama tanda persen di sini artinya komentar ya, jadi tidak berpengaruh. Itu memudahkan kita untuk memahami apa yang kita tulis atau program apa yang kita tulis di bawahnya. Kemudian kita definisikan persoalan optimisasi, misalnya fungsi tujuan, jumlah variabel ya, variabel dan lain-lain yang tidak perlu. Kemudian nanti kita akan juga menuliskan parameter dari genetik algoritma. Kemudian kita juga nanti akan menjalankan program genetik algoritmanya. Kemudian kita akan mengatur hasilnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, mulai dari definisi persoalan optimisasi, pertama-tama misalnya kita sebut ini sebagai fungsi tujuan ya, seperti yang kita pelajari di kuliah. Nah, ini kita ambil fungsi min1 ya, min1 nanti akan memanggil fungsi min1 ini gitu. Nah, fungsi min1 ini general gitu ya, fungsi min1 ini general, jadi bisa kita pakai langsung, atau ketika kita ingin dia menghandle fungsi X misalnya, nah kita bisa letakkan di sini ya, add X min1 X. Nah, ini bisa juga misalnya kita punya 3 variabel, 4 variabel dan seterusnya, tetapi kita ingin mengambil fungsi tujuan yang terkait dengan X, kita bisa lakukan ini. Jadi walaupun di dalamnya ada beberapa variabel nanti di min1 itu, nah kita bisa ambil yang terkait dengan X yang kita tidak tahu berapa gitu ya. Nah, dalam hal ini kita hanya menggunakan 1X. Juga ini kita lihat bahwa dengan cara ini kita bisa menggantikan misalnya ini fungsi yang lain, fungsi lain misalnya ya. Jadi untuk proses menjalankan algoritma genetika, maka kita menggunakan term fungsi tujuan ya. Nah, nanti fungsi tujuan ini diambil dari fungsi min1 tadi atau fungsi yang lain. Nah, itu bisa saja. Jadi kita cukup hanya mengganti min1 saja di sini dengan fungsi yang lain gitu. Sementara dalam menjalankan algoritma genetik, fungsi tujuan ini yang dipakai. Jadi fungsi tujuan ini bisa berisi fungsi-fungsi yang sesuai yang kita inginkan. Jadi sekarang kita menggunakan min1x ya. Kemudian kita menentukan jumlah variabel yang kita gunakan berapa. Dalam hal ini bisa 10, bisa terserah, tergantung karena ini fungsi biner ya. Jadi kita
menentukan 10, nah kita bisa menentukan 8 dan seterusnya, itu tergantung kita. Kita ambil contoh 10, berarti ada 10 bilang biner yang akan kita pertimbangkan sebagai variabel biner dalam melakukan algoritma genetik. Karena kita melakukan ini adalah kita gunakan binary ya algoritma untuk genetikanya. Kemudian kita bisa mengenkapsulasi atau encapsulated fungsi tujuan ini ke dalam satu struktur gitu. Strukturnya berarti fungsi tujuan ini masuk struktur dari problem misalnya. Var juga masuk dalam struktur dalam problem. Jadi nanti kita gampang untuk mencari atau di kolom command itu misalnya nilainya berapa, bahwa ini bagian dari struktur problem. Selanjutnya kita save ya, save. Oke, katakanlah aplikasi 1 misalnya ya, aplikasi 1. Oke, aplikasi 1. Nah ini kita sudah save ya. Nah, kita sudah save. Nah, misalnya kita ingin melihat problem, misalnya kita klik di command ini, kita problem. Kita run misalnya. Kita run. Misalnya kita langsung bisa melihat bahwa problem ini strukturnya itu ada fungsi tujuan dan ada jumlah variabel yang fungsi tujuan ini diambil dari fungsi min1 tadi ya. Kemudian jumlah variabel 10. Misal kita ingin mengetahui misalnya var ini berapa, kita bisa juga gunakan perintah ini. Jadi kita dapat jawabannya 10, ada 10 variabel yang kita pertimbangkan untuk dalam proses melakukan algoritma genetik ini. Selanjutnya kita menentukan parameter algoritma genetik yang kita gunakan. Jadi kita harus tahu berapa populasi dan maksimum iterasi yang kita gunakan gitu ya. Jadi kita tentukan jumlah populasi misalnya sama 20 misalnya. Kemudian maksimum iterasi itu misalnya sama dengan katakanlah 100 ya. Nah ini nanti ada beberapa parameter lain yang akan juga ditambahkan. Nah itu akan kita tambahkan ketika kita membahas misalnya terkait tentang parameter crossover ya, parameter mutasi gitu, itu tambahkan ketika kita membahas tentang itu. Kita akan kembali ke sini. Nah ini kita sama dengan problem tadi ya. Problem tadi adalah kita encapsulate atau merangkum fungsi tujuan yang var jumlah variabel x ini berapa. Jadi kita menggunakan x itu x1, x2 sampai 10 ya. Nah itu kita masukkan ke dalam encapsulate ke dalam problem. Nah ini kita encapsulate ke dalam parameter ya, params. Oke, params. Nah, kita gunakan param di sini untuk mengkapsulasinya. Oke, selanjutnya kita sudah bisa memanggil untuk algoritma genetik. Walaupun kita belum mengimplementasikannya, luaran itu sama dengan misalnya kita tentukan nanti sebuah fungsi range ya, range yang akan kita program kemudian, kita sebut aja namanya range untuk memecahkan persoalan problem ini. Jadi kita cukup mengambil problem. Jadi ini ada beberapa item kita jadikan satu, kita encapsulate ini ke dalam satu kata ini problem ya. Kemudian dengan kita menyelesaikan problem ini dengan parameter yang kita tentukan. Oke, jadi param ini diambil dari sini. Kemudian kita membuat satu program atau function range. Kita buat dengan cara kita tambahkan satu function lagi ya, function range. Problem. Jadi kita pecahkan masalah problem dengan parameter yang kita tentukan tadi. Oke, kemudian kita end.
kita save ini. Ya, ini otomatis Rangia ya, jadi tinggal di save saja ke dalam folder yang sama. Oke, kita dapatkan nanti fungsi Rangia ini akan dipanggil pada fungsi utama ya, itu Rangia di sini ya, Rangia, kemudian dia akan menggunakan problem ini yang memiliki dua field, fungsi tujuan dan envar, dan parameter ini input dan maksimum iterasi gitu. Jadi ini akan, jadi sekarang kita akan mendefinisikan apa itu Rangia. Oke, berikutnya kita akan menuliskan program untuk Rangia. Misalnya kita kasih keterangan dulu, ini persoalan ya, persoalan problem itu fungsi tujuan, meskipun itu problem, kita ambil dari problem fungsi tujuan. Oke, kemudian jumlah variabel itu kita ambil dari problem and var ya, jadi kita ambil dari situ jumlah. Dengan cara ini kita bisa mengekstrak informasi dalam structure ini. Jadi dalam structure ini kita kirim ke fungsi ini ya, tadi yang problem kita tentukan di aplikasi tadi, kita kirim sini, kita mendapatkan nilai dari field, dari problem, nanti juga dari parameter kita dapatkan. Selanjutnya kita akan menentukan parameter ya, masukin parameter, asing parameter dalam fungsi ini. Kita tahu tadi kita punya info ya, info ya, itu dari kita ambil dari structure params and pop. Oke, kemudian kita ambil juga tadi apa, max iteration, max iter dari param juga kita ambil ya, ini max iter, max iteration ya. Oke. Selanjutnya kita lihat step dari algoritma genetik yang ini kita telah bahas. Kita lihat bahwa ada inisialisasi, kemudian ada step kedua sampai ke 6 ini bisa terjadi looping ya, ini dari kembali ke step 2 dan seterusnya. Nah, kita akan masuk pada proses inisialisasi. Oke, kita buka. Nah, kita lihat di sini inisialisasi, kita tekan sini ya, nah, ini kita lakukan inisialisasi di mana kita dapatkan bahwa kita membuat satu individu ya, individu kosong ya, di individu ini kita membuat satu template untuk satu individu kosong. Posisi ini sebenarnya dalam genetik algoritmanya disebut kromosom ya, kromosom. Nah, kromosom ini tapi kita gunakan posisi karena posisi ini term yang cukup umum digunakan di algoritma evolusi, kemudian seperti particle swarm optimization dan sebagainya. Jadi kita tetap menggunakan posisi, tapi kita kasih keterangan di sini posisi ini adalah kromosom ya, dalam algoritma genetik. Kemudian kita juga menentukan individu kosong untuk fungsi tujuan. Jadi kita memberikan nama, kita bisa kasih nama apa aja tergantung kita. Kita kasih fungsi tujuan atau tujuan sini ya. Nah, maksudnya tujuan. Nah, kita letakkan itu. Nah, ini kita bisa inisialisasi. Nah, mungkin lebih baik kita namakan ini template
untuk individu kosong. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita tadi inisialisasi ya, inisialisasi. Nah, dalam inisialisasi maka kita akan menentukan populasi. Kita menggunakan map ya. Map itu adalah repeat matrix. Untuk kita bisa merepeat matrix untuk semua fungsi yang ada di MATLAB. Nah, kita tentukan, kita ambil kosong individu ini, kita akan menciptakan matriks populasi atau vektor untuk populasi yang kita gunakan. Kita ambil jumlahnya dari npop ya, maka kita menciptakan array untuk hitungan algoritma genetik kita. Oke. Selanjutnya kita menggunakan fungsi loop ya, for i ya, sama dengan 1 npop ya. Jadi oke. Nah, i ini mulai dari 1 sampai dengan jumlah populasi gitu. Jadi kita nanti populasi ke i, jadi misal populasi ketiga, keempat, i ini nomor populasinya ya, keberapa gitu ya. Kemudian kita posisi tadi ya, posisi ini dari sini, posisi itu sama dengan kita menggunakan rendah ya. Rendah ini apa? Rendah ini random ya. Interesting. Kalau kita lihat ini, misalnya kita gunakan Randi ya, Randi kita, kalau kita buka ini kita bisa lihat fungsinya adalah kita maksimum nilai itu berapa, minimum maksimum. Nah, kita gunakan biner, maka 0 1 gitu ya. Nah, kemudian dia mau baris dan kolomnya berapa, kita tentukan misalnya 6, 7 misalnya ya. Nah, nanti akan kita dapatkan nilai random dengan ukuran matriks 6/7 yang nilainya 0 dan 1. Jadi kita dapatkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kan 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Jadi 6, 7. Nah, ini kita bisa tentukan mau 5 kali 6 dan sebagainya. Nah, kita tentukan kalau kita running, kita pencet panah ke atas itu akan kembali ke fungsi tadi, tinggal kita ganti ya. Nah, bisa kita enter lagi, itu nilainya akan beda, random, karena randomnya kita lihat yang pertama 00111 gitu ya, ini 1100, jadi beda, jadi random yang dibuat oleh rendah ini ya. Kemudian kalau kita lakukan terus menerus, itu kita bisa dapatkan nilai yang berbeda random antara itu. Kemudian kita memiliki apa? Kita memiliki problem jumlah variabel berapa variabel itu kita ada 10 ya, 10. Maka kita bisa membuat menggunakan rendah ini sepanjang 10 ya. Kita misalnya gunakan seperti ini rendah 10 misalnya. Sorry, kita pakai gini aja, nanti siapa tahu jumlah variabelnya beda-beda ya. Oke, kurang lebih seperti itu kita dapatkan. Nah, kita dapatkan adalah 10. Ini kan 1 ya, 10 kolom ya. Ini karena 1 baris, kolomnya ada sesuai jumlah variabelnya. Jadi ini 10, tapi nilainya berapa? Kalau kita naikkan lagi, kembali ke fungsi, kembali ke merunning yang sama ya, ini kan sama nih, ini akan dapatkan berbeda-beda. Jadi variasinya 011 sebelumnya, ini 001, jadi bervariasi, ini random ya. Nah, ini kita bisa gunakan pada fungsi kita tadi untuk mendapatkan nilai random sebagai inisial kondisi inisial ya, 0,
arm 4. Oke, baik, kita dapatkan 4. Oke, kita dapatkan. Oke. Selanjutnya kita akan mengevaluasi ini pada posisi ini ya, fungsi tujuan pada posisi ini. Kita lihat ini, kita ambil fungsi tujuan ini dari yang ini ya, fungsi tujuan, karena ini terkait dengan problem yang kita sedang bahas. Oke, tujuan, kemudian top I, kemudian posisi kromosomnya di mana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita dapatkan pop itu sama pop ya. Oke. Pop ini diambil dari yang ini, baik posisi maupun fungsi tujuan. Oke, kita dapatkan. Kemudian kalau kita masuk ke aplikasi N tadi ya, dia akan mengembalikan nilai pop ini ya, nah ke sini ya, akan memberikan nilai out ini yang adalah pop tadi ya, populasi. Baik, selanjutnya kita running fungsi, walaupun belum komplit ya, kita running, let's save dulu ya tadi ya, kita running, kita run ya. Oke, kita bisa tekan out ya, out. Nah, kita lihat bahwa kita dapat structure dari 20 kali 1. Jadi kita untuk structure dari populasi gitu ya. Dan jika saya mengetikkan output pop ya, nah kita memiliki posisi dan tujuan ya, oke, dan struktur array 20 kali 1 ya. Nah, oke. Dan jika kita tuliskan pop 1, maka kita dapatkan fungsi tujuan bernilai 1. Kita lihat dari mana ini 1, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 yang bernilai bernilai 1 ya. Kita lihat di sini, kalau kita masukkan output 2, nah 4, nilainya 41 dengan struktur yang berbeda, dengan nilai yang berbeda, tapi ini lebih baik daripada 7 ya, lebih baik daripada 7 karena minimisasi. Kemudian kalau misalnya 3, nah ini 5, jadi yang 3 ini kalau kita lihat ini yang paling baik yang ke 2 karena bernilai 4, dan seterusnya ya. Oke, jadi sampai ini yang kedua tadi ya, itu adalah yang anggota terbaik dari populasi ini. Dan kalau kita ingin melihat semuanya, kita bisa tuliskan begini. Nah, maka kita akan dapatkan, saya naikkan saja ya, kita akan dapatkan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang ada. Nah, itu ini agak susah ya, kita lihat kalau bentuknya seperti ini. Nanti kita bikin dia bentuknya dalam bentuk ini. Nah, kita dapatkan jadi ada 20 tadi ya, yang apa, struktur atau array dari pop, dan kita lihat ini ada 7, 4, 4, 4, 4 dan seterusnya. Nah, tentu yang terbaik di sini adalah yang 4 yang paling kecil ya, jadi beberapa, 1, yang kedua, 3, keempat, yang 11 dan seterusnya. Jadi beberapa, jika ada 1 berarti 1 lebih baik dari 4. Yang terburuk itu di sini ada paling besar itu 8 ya,
berapa, cuma satu di sini. Ini selanjutnya nanti kita akan mensortir gitu ya, mensortir solusi dari yang terbaik gitu ya. Terbaik adalah dalam hal ini adalah 4, kemudian nanti sampai dengan yang solusi terburuk yang ada 8 gitu. Jadi kita sortir dan solusinya. Oke, kemudian kita kembali ke turunkan sedikit. Nah, kita akan lanjutkan ini. Nah, kita akan lanjutkan step berikutnya ya. Oke, sebelum kita merunning program utama ya, kita tambahkan di sini dia di sini di atas inisiasi itu adalah solusi terbaik yang pernah ditemukan ya, solusi terbaik yang pernah ditemukan. Jadi kita bilang aja ini solve terbaik gitu ya, dari tujuan ya, buat infinity misalnya. Jadi kita set ini solver sebagai infinity karena ketika kita nanti akan membandingkan ke individu yang kita dapatkan, contoh yang tadi ya, kita harus meletakkan infinity ini supaya itu adalah yang the worst ya. Jadi kita mulai the worst dibandingkan dengan individu yang kita temukan, jadi sebagai titik awal ya. Selanjutnya kita tambahkan sini di sini if pop I terus yang ke I gitu ya gitu, dan tujuan itu lebih kecil dibandingkan solver terbaik tujuan okay. Maka apa terjadi? Maka kita tuliskan solver itu sama dengan pop I ya. Pop I, jadi solusi terbaik itu sama pop I jika dia lebih kecil gitu ya. Nanti kita hold kondisi itu menjadi solver sama dengan pop I sepanjang tujuan terhadap populasi itu lebih kecil pada tujuan dari solusi terbaik yang di awal tadi. Oke. Akhir dari loop ini kita dapatkan nanti bahwa solusi terbaik adalah member atau anggota terbaik yang didapatkan dari populasi ini. Jadi tadi kita ada dapat 4 ya, tadi ya, beberapa populasi terbaik. Nah, itu kita dapatkan itu adalah solusi terbaik. Itu tujuan dari loop forumnya. Oke. Ini kita update ya, selalu solusi terbaiknya solver dengan solver. Oke. Jadi kita selalu update nilai solvernya. Oke, kemudian kita save ini dan kita akan run algoritmanya ya. Oke, jadi kita dapatkan ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita kembali ke run ya. Nah, ini tadi kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan meletakkan solusi terbaik untuk iterasi. Terkait iterasi ya, masih. Nah, kalau kita lihat tadi di sini bahwa
iterasi itu kita akan terkait dengan max. Di sini iterasi di mana kita sebenarnya itu set sebanyak 100 ya. Nah, nilai itu bisa berubah gitu ya. Maka kita akan tujuan terbaik gitu ya. Kita tidak bisa pakai solusi itu, kita pakai tujuan terbaik itu sama dengan kita karena ada 100, maka kita akan membuat 100 space gitu untuk operasi kita ya, untuk iterasi kita. Maka kita tuliskan not number ya, not number. Kita tuliskan maksimum iterasi ya, maksimum iterasi itu dengan max iter. Oke, max iter, kemudian 1. Oke. Nah, sekarang kita siap untuk membuat loop utama dari algoritma ya, loop utama. Oke, nah sekarang kita bikin loop for iterasi ya, for iterasi sama dengan 1 sampai dengan maksimum iterasi. Jadi maksimum iterasi kita udah set ke 100 ya, dan itu bisa berubah. Oke, kita letakkan n dulu, jangan lupa untuk menutup iterasi. Kemudian kita mendefinisikan menginisialisasi populasi keturunan atau offspring ya, inisialisasi atau anak lah ya, keturunannya anak kadang sebutnya. Jangan lupa bahwa nanti dari loop iter ini kita akan dapatkan solusi terbaik ya, solusi terbaik dengan maksimum iterasi, dengan waktu iterasi sesuai yang tentukan. Supaya jangan lupa kita bukan juga di sini update tujuan per itu dengan selanjutnya kita akan membuat parameter untuk crossover. Jadi percentage dari crossover itu dengan param ini kita ini bernilai 1 karena jumlah dari crossover ini atau anak itu sama dengan jumlah dari populasi ya. Ini sama. Tapi kita jadi karena persentasenya karena sama, maka persentasenya ininya 1 gitu ya. Nah, atau 100%. Tapi dalam beberapa kasus kita bisa juga memberikan nilai yang berbeda kepada percentage dari crossover ini. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan pada hasilnya, lupa ya, params itu kita set 1. Kembali lagi. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah dari crossover ya, offspring atau anak itu dengan jumlah dari crossover itu kita tentukan percentage dari crossover dikali n pop. Oke, nah kita ingin memastikan bahwa ini adalah nilainya integer ya, integer. Kita gunakan fungsi round sini ya. Nah, kemudian kita juga harus memastikan bahwa ini tuh bernilai genap. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Kita pastikan ini bernilai genap. Nah, kita lihat di sini bahwa dua orang tuanya ini adalah 2
Jadi kita pastikan ini bernilai genap untuk offspring. Oke, maka kita letakkan ini agak sedikit tricky, kita dua, kemudian kita kalikan 2 sudah memastikan bahwa nilainya adalah bilangan genap. Jadi kita sudah memastikan bahwa nilai integer ini dari Chiron ini adalah bilangan genap namanya. Oke, kemudian kita kembali ke initialize tadi. Nah, kita dapatkan ini ya. Oke. Dan masuk ke solusi utama loop utama di sini. Nah, maka kita tuliskan itu populasi offspring atau anak saja ya. Jadi anaknya populasi offspring itu sama dengan repeat matrix kosong individu. Itu n number of crossover. Ini adalah offspring ya, number NCO ini crossover, number of crossover itu number of offspringnya bagi 2 ya. Oke, kemudian ada 2 ya. Oke, jadi ini alasannya karena kita tadi kan anak itu jadi 2, jadi kita biasanya seperti ini tulisannya ya, seperti ini, tapi kita buat dia seperti ini ya, supaya kita memiliki solusi 2 dan kita memiliki 2 kolom ya, terkait dengan jumlah anak 2 atau jumlah offspring tadi ya. Jadi populasi anak itu sama dengan ini semua. Oke. Selanjutnya kita akan, setelah inisialisasi kita akan create crossover ya, dan memilih orang tua gitu ya dari populasi yang ada, dan kita melakukan iterasi itu dari K sama dengan 1 sampai dengan 9 bagi 2 dan oke. Nah, ini akan melakukan iterasi terus menerus untuk mendapatkan solusi, tapi tetap menjaga bahwa parents-nya itu 2, kemudian anaknya itu 2 begitu dalam proses iterasi tersebut. Oke, selanjutnya kita harus mengambil 2 ya dari populasi ini ya, dengan berjumlah NPOP. Jadi dari 1 sampai NPOP kita ambil yang 01, kemudian kita ambil 2, dan perlu diingat bahwa kita tidak bisa mengambil individu yang sama gitu, maka itu harus kita jaga, maka itu kita lakukan pemrograman tertentu di sini yang kita pilih orang tua. Oke. Kemudian kita kocok ya, kita kocok itu dari 1 sampai info itu kayak kocok kartu gitu ya, dan ambil 2 orang tua gitu, 2 orang tua. Kita bisa gunakan itu prinsip sama dengan random permutations ya, kita lakukan kita sini. Oke, nah misalnya kita tuliskan misalnya, jadi kita random from, kita tentukan 10 misalnya. Nah, kita dapatkan 1 sampai 10 tapi dengan posisi yang random, jadi 5, 6, 9, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 7, 4
seperti itu. Jadi kita pick yang pertama dan kedua itu 5, 6. Kalau kita random lagi, nah itu bisa beda lagi, tadi 5, 6, sekarang 3, 10 yang kita pick gitu untuk sistem kita gitu ya. Nah itu permutation, standard permutation ya. Oke, selanjutnya kita kembali tadi ke G. Oke, maka kita oke. Nah, kita pilih tanggal Q ya. Q sama random permutation. Saya dengan MPOC, populasi MPOC ya. Ini kalau 100 dia. Kita acak. Nah, kita ambil yang pertama, orang tua pertama itu sama dengan pop Q1. Oke, nomor kedua sama dengan pop Q2. Nah, itu untuk mendapatkan tadi yang ini, yang pertama, kedua, ya, sama kedua ini kan kita bikin 10 tadi. Kalau ini nanti itu random permutation dari sejumlah MPOC 100, kita ambil 100, kita ambil yang pertama, yang kedua ini. Untuk parents-nya kita pilih gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah siap menjalankan crossover. Di crossover kan kita sudah pilih flow, kita menjalankan crossover. Nah, crossover itu ada untuk domain biner, itu kita sudah bahas itu ada single point crossover, ada double point crossover, ada uniform crossover ya. Nah, jadi kita bisa pilih salah satu. Nah, untuk di awal kita menggunakan single crossover ya. Kemudian kita buat ini dulu, menjalankan crossover. Nah, maka kita buat dulu fungsinya ya, fungsi crossover tersebut. Kita buat menu baru ya. Script baru, function dengan dua keluaran, ini dua keluaran ya, offspringnya dua, kita beri nama single point crossover dengan masukkan parentsnya dua juga ya, ada dua, maksudnya X1 X2, keluarannya adalah 2. Oke. Selanjutnya kita menentukan cutting point. Cutting point itu apa? Nah, itu tadi yang kalau kita lihat single point, ini adalah cutting point di mana nanti kita akan terjadi crossover itu di sini gitu ya. Nah, sini enggak gitu. Nah, kita bisa ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, enggak mungkin yang ke-8 kok. Ke-8 itu tidak masuk akal ya, karena tidak ada lagi yang mau dilakukan. Nah, kita bisa ambil 1 sampai 7. Artinya apa? Ini adalah minus 1 dari populasi. Misalnya populasi 8 berarti 7 kita ambil. Nah, posisi mana kita ambil sebagai poin ini, crossnya ya, cutting point ya. Oke, dan selanjutnya kita tuliskan var, jumlah variabel itu sama dengan number of element, jumlah elemennya, oke, dari X1 gitu. Oke, kemudian nah kita buat sebuah nilai random untuk pendai dari 1 pn var 1 ya, dengan seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan cuttingnya dari Y sama X1 dengan X2 7 tambah 1.
sampai dengan N. Oke. Kemudian untuk Y2-nya kita tinggal copy ini, kita ubah juga nilainya. Y2 tinggal tukar aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan sekali lagi kita akan bergerak dari 1 sampai dengan misalnya 8 berarti sampai dengan 7, N-nya 8 berarti sampai 7 gitu ya. Nah, untuk Y1 kita akan X1 ini dari 1 sampai nilai J. Kalau misalnya J-nya 3 berarti ini adalah 1 dan 3 gitu. Kemudian X2-nya itu ini dari J ini plus, oke. J plus 1 sampai selesai gitu ya. Nah, kemudian kalau S2-nya Y2-nya S2 1 sampai J. Nah, X1-nya ini adalah 16, oke, 16 1 sampai dengan N. Jadi misalnya 1 sampai 3 berarti ini 4 sampai 7 gitu ya. Kalau ini J-nya nanti adalah 2 berarti ini 1 sampai 2 ya. Oke, nilainya sama dengan sebelumnya. Nah, kemudian kita dapat mulai 2 tambah 1 mulai 3 sampai selesai adalah ini seperti itu. Oke, inilah single point crossover. Kita jangan lupa save. Namanya langsung ada sini ya, single point crossover, karena kita buat fungsinya sesuai dengan otomatis karena dia sesuai dengan nama yang akan kita call nanti dan pada dari program ini. Kita save. Oke, nanti kita selanjutnya itu bisa menggunakan fungsi lain di sini. Kita bikin fungsi misalnya double crossover, kita buat satu fungsi lagi, atau uniform crossover. Oke, untuk sekarang kita supaya mudah dimengerti kita menggunakan single point crossover dahulu. Oke, selanjutnya kita kembali run J. Nah, kita menjalankan crossover. Nah, sekarang kita harus menentukan posisi dari anak tersebut. Jadi populasi dari offspring yang kita temukan tadi ya, yang Y tadi, Y1 dan Y2, kita tentukan pop anak kita posisinya adalah nomor 1 ya. Ini posisi, kemudian pop ini anak pertama, kemudian pop anak kedua itu kita tentukan seperti ini. Terus sama dengan panjangan kita bisa buat 3 titik ini, kita lanjut ini berlanjut ke sini ya. Kalau kita buat 3 titik tersebut kita panggil dari fungsi single point crossover. Kemudian orang tua pertama, posisi orang tua pertama dan posisi orang tua kedua. Oke, ini seperti ini. Jadi ini adalah di pas, jadi bikin nilai ini posisi dari X1, ini X2, dan maka kita dapatkan posisi Y1 dan Y2, kurang lebih seperti itu. Untuk posisi anak pertama dan anak kedua. Dari jadi ini Y lah, ya, Y1 Y2 dari fungsi single point crossover tadi. Karena kan Y1 Y2 single point crossover X1 X2 tadi kan, berarti X1 ini orang tua pertama, X2 orang tua kedua, Y1 posisi anak pertama, posisi anak kedua adalah ini. Selanjutnya kita akan mengevaluasi populasi ini. Kita dari loop ini kita akan mendapatkan populasi dari anak gitu ya, populasi offspring gitu. Nah, ini bisa saja ini akan memberikan prosesnya ya, memberikan banyak gitu ya, sehingga itu komputasi akan memakan waktu yang lama. Maka kadang-kadang ada 2 cara skenario yang bisa dilakukan. Kita mengevaluasi offspringnya atau anaknya, atau kita juga bisa mengevaluasi dengan cara melakukan namanya mutasi. Di mutasi nanti kita akan mendapatkan beberapa yang nilai mutan ya, mutan dan yang nilai yang
tidak termutasi gitu ya. Nah, itu kita nanti akan membuatnya dalam kolom sendiri gitu ya, mutasi di sini. Oke, selanjutnya ya, nanti kita akan bahas ini pada pertemuan berikutnya.